Hai, aku Rizka. Hari ini aku balik lagi. Aku mau cerita sama kalian semua tentang kelanjutan cerita endometriosis aku yang aku sharing 5 bulan yang lalu. Jadi kalian tonton sampai habis videonya ya. Kan dari bulan Oktober itu aku akhirnya mencoba semuanya yang orang saranin, aku minum, aku beli kayak herbal, obat-obat apapun tuh aku coba dengan niatan ya siapa tahu kan endometriosis aku bisa sembuh nih dengan cara minum obat aja atau minum herbal aja. Dan ternyata semua yang aku udah coba itu nggak ada hasilnya gitu. Aku tetap tiap haid itu sakit perut banget banget kayak biasa, dan gak ada perubahan sama sekali. Akhirnya tuh di bulan Desember aku mikir apa aku operasi aja ya. Dan pas Januari tahun ini aku bilang lah ke suami aku gitu, yang aku operasi aja deh, kayaknya aku udah capek minum obat terus gitu. Akhirnya di awal bulan Januari itu aku discuss lah sama suami aku, yang kayaknya aku mau operasi aja deh gitu, soalnya kok sakitnya makin sakit ya, terus kok nggak ada hasilnya ya, jadi aku punya rasa takut gitu. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim, aku mantepin diri aku yakinin hati aku kuatin, aku bawa ikhlas, dan akhirnya oke, bismillah, aku operasi aja tahun ini. Singkat cerita, aku langsung pergi ke rumah sakit di bulan Januari kemarin. Nah, aku pergi ke rumah sakit untuk bilang sama dokter, dok, aku nyerah aja, aku mau dioperasi aja, aku bilang gitu kan sama dokter. Terus dokter bilang, oke Riz, kalau emang maunya kayak gitu. Dan dokter juga nanya sih pas awal aku masuk, gimana Rizka, udah hamil belum dok, nggak ada hasilnya, oke kita mau tindak lanjut aja gitu. Aku bilang kan sama dokter, dok kok aku makin sakit, nggak ada perubahan juga, udah nyoba ini itu sesuai saran dokter, easy going dulu, tapi nggak ada hasilnya gitu. Karena aku ngerasa sakit ini udah benar-benar mengganggu kualitas hidup aku gitu ya, jadi aku tuh tiap bulan pasti sakit kayak gitu kan, dan mau sampai kapan kayak gitu aku mikirnya. Jujur aku pengen banget juga kan punya anak, jadi aku harus ngambil suatu tindakan untuk diri aku sendiri. Yang pertama paling penting buat sembuh dulu, karena udah lama banget sakit kayak gini. Akhirnya aku bilang lah sama dokter, dok saya mau operasi aja gitu, karena saya udah coba semuanya tuh nggak ada hasilnya. Akhirnya aku di USG, dan benar ukuran endometriosis aku tetap segitu, nggak ada perubahan. Dan kabar tambahannya, pas dicek itu aku tuh udah aku tuh udah perlengketan gitu, jadi endonya sudah perlengketan ke usus aku, dan itu pas dicek rasanya sakit banget dicek dalam. Oke, jadi kata dokter kita harus operasi memang, karena apabila nggak dioperasi, kalau semakin nempel itu semakin akan ganggu ke organ lainnya. Dan aku nggak mau terjadi apa-apa gitu. Aku pengen hidup yang lebih baik lah, lebih sehat setelah ini. Nah, terus karena sudah terjadi perlengketan ke usus itu, jadi sebelum operasi aku diwajibin nih suntik 2 kali. 2 kalinya itu adalah suntik Androlin namanya. Jadi suntik Androlin ini fungsinya untuk bikin perlengketannya itu supaya agak renggang gitu, mungkin biar pas dioperasinya tuh nggak mengganggu organ lainnya kan. Kalau sudah nempel tuh bisa ikut gitu organ lainnya kan. Jadi dokter bilang 2 kali, sebulan sekali. Dari Januari aku suntik 1 kali, terus Februari suntik 1 kali, dan bulan Maret ini aku operasi. Nah, dari bulan Januari itu pas aku suntik, itu efek yang aku rasain setelah suntik, sekujur badan aku tuh linu, kram, dan itu berlangsung lama. Terus aku mual, gak bisa makan, berat badan aku turun, terus aku juga timbul jerawat di rahang, di leher gitu, yang gak pernah aku rasain gitu. Terus aku sering pusing, jadi kayak imun aku tuh jadi turun gitu, jadi gampang sakit. Efek lainnya itu aku jadi sensitif banget, itu nangis setiap hari, bener-bener yang cengeng banget, kayak maunya tuh kita diperhatiin lah, padahal orang sekitar kita perhatiin gitu, tapi ngerasa sensitif, sedih, kayaknya bawaannya tuh pengen nangis aja gitu. Dan itu aku alamin, aku nangis terus tiap malam, udah badan sakit semua, terus hati sensitif banget, baper gitu, dan segala macamnya yang aku rasain. Tapi di situ kan emang aku udah milih jalan kayak gini, jadi aku
hadepin aja. Aku bilang di hati aku ini mau sembuh, jadi aku harus hadapin gitu, walaupun rasa sakit suntikannya itu efeknya kayak gitu. Dan pas suntik itu aku ngeflag, jadi flek-flek aja haid, tapi haidnya tuh kayak flek doang gitu, sedikit, tapi aku sampai 20 hari itu flek nggak berhenti. Terus bulan Februari aku suntik Androlin yang kedua. Di situ efeknya juga sama kayak yang bulan Januari, tapi aku lebih bisa kayak udah ada pengalaman nih dari bulan Januari efeknya itu, jadi aku bawa enjoy aja efek-efeknya gitu. Nah, singkat cerita, aku operasi tanggal 13 Maret. 13 Maret itu aku operasi jam 7 pagi. Jadi, sebelum operasi kan masuk ruang observasi dulu. Di situ masih ditemenin kan sama keluarga. Tibalah tuh suster datang, terus suster bilang mau ini enggak, sungkem dulu, izin dulu sama keluarga. Jadi di situ sih mulai sedihnya gitu. Sedihnya tuh ngerasa ya Allah, ini aku berjuang banget gitu. Aku berjuang supaya Allah tuh lihat usaha aku pengen banget punya anak, tapi yang terpenting aku juga pengen banget sembuh. Semoga Allah lihat, Allah mengasihi, Allah memberikan jalan yang lancar gitu untuk setiap usaha aku. Di situ aku minta maaf sama ayahku, sama ibuku, sama suamiku, dan masuklah ke ruang operasi. Jadi masuk ruang operasi jam 7, keluar jam 9. Nah, di situ aku dioperasi laparotomi, yaitu bedah seperti sesar. Kan ada dua cara, bisa yang pakai alat itu, bisa yang dibedah seperti sesar. Aku yang dibedah seperti sesar karena kata dokter keuntungannya adalah kalau dibedah yang seperti sesar itu dokter bisa ngeliat langsung pakai mata dokter ketika dibuka rahimnya. Jadi semua penyakitnya tuh kelihatan. Jadi bisa semuanya dibenerin gitu. Aku jam 9 ada di ruang observasi dan itu aku udah sadar, tapi kayak setengah badan ke bawah tuh nggak ada rasanya gitu. Masih efek bius gitu. Dan di situ aku belum ngerasain sakit atau apa, jadi masih biasa aja. Dan jam 11 aku baru dibawa ke kamar rawat inap. Di situ ketemu keluarga juga masih biasa aja. Dan mulai sorenya kayaknya efek biusnya tuh udah habis. Di situ aku ngerasa bener-bener ya Allah, gue mati nih, kayaknya aku mau mati gitu rasanya. Dari itu bener-bener nggak enak banget pas biusnya habis. Jadi sakitnya udah mulai berasa di perut dan aku muntah-muntah di situ. Aku muntah-muntah sedangkan jahitan masih basah. Aku muntah-muntah. Kata dokter sih ada pasien yang memang kuat sama efek bius, ada yang nggak kuat tubuhnya, dan aku termasuk yang nggak kuat sama efek bius itu, jadi aku muntah-muntah. Nah, pas muntah-muntah itu badan aku semuanya udah lemes, kuping aku nggak bisa dengar, mata aku udah gelap kayak mau pingsan, badan aku rasanya melayang nggak karuan. Di situ mikirnya ya Allah, kayak mau mati banget rasanya. Tapi so far aku bisa ngelewatin pasca operasi aku di hari pertama. Di hari kedua aku masih kayak gitu, aku masih lemah banget, tapi dokter, suster tuh semua udah nyuruh aku belajar untuk miringin badan ke kanan, miringin badan ke kiri gitu. Dan hari ketiga aku harus belajar duduk. Itu rasanya bener-bener kayak nggak bisa apa-apa. Pas belajar duduk itu pusingnya bukan main, sakitnya bukan main. Terus aku harus belajar jalan. Di hari ketiga kateterku dicopot dan aku harus belajar untuk buang air kecil di toilet gitu. Pas jalan itu bener-bener sakit banget. Jadi bener-bener harus kita dituntun sampai yang ditemenin banget, terus bangun pun harus dibantu. Dan emang aku ngerasa di situ nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Hasil dari operasinya itu dokter yakinin 100% kalau ini memang endometriosis. Jadi kata dokter pas perutku tuh, rahimku tuh dibedah gitu, di ovariumnya dibuka dan itu langsung keluar darah, dan itu ciri khas dari endometriosis. Jadi endometriosis itu kan darah yang masuk ke jaringan rahim, jadi kelainan di jaringannya gitu, darah yang mengendap. Dokter juga bilang hasil operasinya itu semuanya endoku yang nempel-nempel di rahim itu semuanya sudah dibersihkan, dan yang di belakang rahim pun kelihatan sama mata dokternya. Terus dokter bilang dokter juga udah ambil yang di belakang rahim, yang di ovarium, saluran tubaku dicek, dan itu saluran tubaku hasilnya bagus dan rahimku sudah bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Dokter sih bilangnya rahimku sekarang sudah bersih, sudah bagus gitu. Jadi aku tinggal recovery aja, pemulihan. Jahitan luar memang cepet, tapi jahitan dalamnya itu butuh waktu 1-3 bulan. Nah, setelah itu aku masih harus lanjut suntik Androlin. Jadi aku suntik Androlin itu 5 kali.
Januari, Februari, Maret operasi, Mei dan Juni itu terakhir. Jadi fungsinya suntik Endrolin ini supaya jaringan endonya itu enggak tumbuh lagi, diharapkan benar-benar sembuh gitu. Kata dokter, kalau kamu nggak suntik, saya jamin 6 bulan endo kamu akan tumbuh lagi. Dan aku nggak mau sia-sia operasinya, jadi aku oke dok, saya ikut aja, aku benar-benar ikut aja apapun saran dokter yang terbaik gitu. Jadi kemarin aja aku baru suntik Endrolin yang ketiga. Nah habis itu keempat, kelima, 2 bulan lagi aku udah selesai suntik Endrolin. Dan setelah itu dokter bilang aku udah boleh langsung untuk program hamil gitu. Jadi mudah-mudahan aja setelah terapi Endrolin aku selesai dan aku promil, terus di situ Allah kasih aku rezeki, Allah kasih aku keturunan gitu. Dan aku berharap banget juga aku sehat, suamiku sehat. Hari ketiganya aku boleh pulang dari rumah sakit, terus pemulihannya di rumah. Jadi nggak bisa apa-apanya tuh sekitar seminggu deh, sekitar semingguan aku benar-benar nggak bisa apa-apa. Terus setelah itu lama-lama udah enak sendiri kok perutnya gitu. Jadi makan ikan gabus gitu biar jahitannya cepat kering. Terus aku juga kan dikasih obat dari rumah sakit, jadi udah enak. Bahkan aku pas seminggu lebih sih aku udah jalan ke mall. Itu parah banget, sampai rumah kayak rasanya tuh sakit, cuma nggak betah kan di rumah, jadi pengen jalan keluar. Ya udah aku jalan keluar. Nah, dokter bilang suntik Endrolin aku yang ketiga ini menyebabkan aku akan menopause sementara. Jadi aku nggak akan haid sampai bulan Juni. Aku nggak akan haid sampai bulan Juni. Tujuannya adalah supaya si endonya ini ya nggak balik lagi, jadi dibikin istirahat dulu. Jadi hormon untuk haidnya itu diambillah ceritanya sama si suntikan itu, kalau kata dokternya seperti itu. Ya udah aku ikut aja apapun yang dokter saranin, yang terbaik gitu. Yang penting aku sembuh, aku sehat. Terus dokter bilang sih aku nggak ada pantangan, aku boleh makan apapun gitu. Cuma aku sadar diri aja ya, kayak makanan yang banyak MSG-nya gitu mungkin aku kurangin, junk food yang kayak gitu-gitu aku kurangin, dan aku lebih banyak makan sayur, buah, ikan-ikanan. Dari bulan Januari sampai Maret ini aku pengobatan dan operasi, berat badan aku tuh udah turun 5 kilo. Jadi sekarang berat badan aku cuma 40 kilo. Aku bener-bener kurus banget. Tapi semoga setelah semua pengobatan aku selesai, aku berharap banget aku sehat, aku bisa gemuk lagi. Satu persatu beban aku tuh kayak udah berkurang gitu, satu persatu. Ketika aku udah bener-bener pasrah, aku bener-bener ikhlas, aku bener-bener menerima bahwa oke, Allah kasih penyakit ini ke aku dan aku harus terima. Yang tadinya aku masih kayak kenapa sih harus gue gitu yang sakit kayak gini gitu, dan pikiran-pikiran kayak gitu aku udah buang. Jadi aku udah bener-bener menerima takdir yang Allah berikan untuk hidup aku. Terus aku jalanin, aku ikhlas, aku kuat, aku ikutin semua skenario yang Allah tulis buat hidup aku. Dan aku tetap berpikir positif bahwa Allah gak mungkin kan mengecewakan hambanya yang udah berusaha sampai kayak gini. Ya Allah, lihat aku udah berusaha sampai kayak gini gitu. Mudah-mudahan banget Allah kasih aku kebahagiaan yang sebenar-benarnya setelah ini gitu. Takdir Allah yang Allah kasih ke setiap hambanya itu pasti yang terbaik kan. Kadang kita pengennya A, Allah kasihnya B. Mungkin kalau Allah kasih kita A, kita bisa jadi orang yang gak baik, atau banyak alasan gitu kenapa Allah belum mengabulkan doa kita dan mengganti doa kita dengan yang lain gitu. Jadi aku berusaha berpikir ke situ. Gak mungkin Allah Tuhan kita memberikan kita cobaan di luar batas kemampuan kita. Jadi aku mau benar-benar banget buktiin ke Allah gitu bahwa aku nih mampu ngelewatin ini. Jadi satu persatu beban di hati aku tuh kayak udah hilang. Aku udah lebih enjoy ngejalanin hidup ini, aku lebih santai ngejalanin semuanya dan gak nangis-nangis lagi. Tinggal sisa aku menyelesaikan pengobatan ini. Semoga nanti aku mendapatkan hasil yang baik. Aku juga akan terus update sama kalian tentang kelanjutan cerita aku. Ya berharap mudah-mudahan ada kabar baik lagi dari aku yang aku bisa sharing ke kalian semuanya. Terus makasih banyak buat kalian yang udah komen di video aku yang sebelumnya. Itu aku bener-bener ngerasa gak sendiri, karena kalian itu bener-bener wanita hebat yang mengalami sakit yang sama seperti aku, dan kalian sharing
tentang penyakit kalian, tapi kalian tetap fight di situ, dan aku bangga banget sama kalian semuanya. Aku doain buat kalian semua yang punya sakit yang sama seperti aku, mudah-mudahan kalian cepat sembuh, kalian sakit-sakit lagi, kalian nemuin pengobatan yang cocok sama kalian, yang bisa bikin kalian sembuh, apapun itu caranya. Semoga semua ikhtiar kalian membuahkan hasil, kalian juga cepat dikaruniai keturunan. Aku berdoa buat kalian semua dan tulus dari hati aku. Dan juga yang nanya sama aku gitu, dengan biaya semahal itu ngejamin gak sih untuk hamil gitu. Sebenarnya gini ya, rezeki, maut, jodoh itu tuh semuanya Allah yang atur, termasuk keturunan. Keturunan itu kan rezeki dari Allah. Jadi walaupun aku dioperasi, aku juga nggak tahu, aku belum tahu kapan Allah akan kasih gitu ya. Kita berharap Allah memberikan setelah semua usaha ini, tapi semua kembali kepada Allah gitu. Jadi yang tetap ACC nanti kapan punya anaknya tetap Allah. Kalau kalian punya pengalaman yang udah dioperasi endometriosis ini, boleh dong kalian juga sharing di kolom komentar aku. Jadi kita bisa sama-sama saling belajar, orang-orang yang lain juga bisa baca dan tahu. Oke, mudah-mudahan nanti ada kabar baik lagi dari aku bisa sharing lagi ke kalian. Bye!